Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani Porang dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel saya, Alfiandi Channel. Masih membahas putar tanaman porang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas atau memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang belakangan ini sering timbul dari khususnya para petani porang yang masih pemula. Itu banyak yang bertanya, apakah kalau kita tanam porang di bulan-bulan ini, maksud saya bulan 12 atau bulan Desember seperti ini, masih bisa atau memang sudah terlambat? Oke, sebelum saya lanjut, bagi sobat tani yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe di channel ini agar channel ini bisa terus berkembang, dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau menurut saya, pertanyaan itu adalah jawabannya cukup fleksibel. Jawabannya masih bisa dan juga sudah terlambat. Saya jawab terlambat jika benih yang kita tanam itu adalah benih yang, misal kalau kita tanam dari umbi yang masih belum mengeluarkan mata tunas, atau bahkan umbi yang sudah putesan. Karena pada saat ini tanaman porang yang sudah tumbuh normal itu seharusnya sudah mendekati proses tumbuh tunas kedua. Dan itu kalau kita memaksakan untuk menanam dari bibit yang belum mengeluarkan mata tunas pada bulan-bulan ini, itu akan beresiko ada dua pilihan. Kalau dia mau tumbuh, itu pun akan tertinggal jauh dengan pertumbuhan porang-porang yang lain yang semestinya sudah tumbuh tinggi atau sudah mulai mengeluarkan tunas yang kedua. Dan risiko yang kedua, dia akan membusuk. Karena apa? Karena curah hujan sudah terlalu tinggi, kelembapan di dalam tanah sudah terlalu tinggi. Demikian pula dengan katak. Meskipun katak dia tidak rentan busuk, tapi pertumbuhan dia pun akan lambat dan otomatis akan tertinggal juga. Yang semestinya dari katak itu normalnya bisa tumbuh sampai nanti masa dorman itu bisa tumbuh 2 bahkan sampai ada yang 5 kali bertunas, itu bisa menghasilkan umbi yang cukup lumayan besar maksud saya. Tapi kalau yang saat ini masih belum tumbuh dan kita tanam, itu nanti maksimal sampai masa dorman cuma bisa tumbuh 2 kali. Sebab sejak mulai hari tanam atau masa tanam itu memerlukan waktu sekitar paling cepat 1-2 bulan baru dia bisa tumbuh. Dan nanti ketika ini bulan 12, berarti bulan 2 dia baru mau mengeluarkan tunas yang kedua. Maka nanti ketika bulan 5 sudah menginjak waktu dorman atau curah hujan sudah menurun, pertumbuhan umbi pun tidak bisa maksimal. Tidak seperti yang kita tanam pada bulan-bulan sebelum bulan Desember. Kemudian saya jawab iya atau bisa jika bibit yang kita gunakan adalah bibit yang benar-benar cocok atau bagus ditanam di bulan-bulan atau di penghujung musim tanam seperti ini. Dan salah satu contoh benih yang bagus adalah benih yang berasal dari benih polybag. Ini adalah benih yang sangat saya rekomendasikan, meskipun saya bukan penjual bibit, tapi untuk
bulan-bulan seperti ini, bulan 12 ke atas sampai nanti bulan 1, itu bibit polybag bibit yang paling bagus jika kita tanam, sebab pertumbuhan dia sudah sama seperti tanaman-tanaman yang lain atau porang-porang yang lain yang sudah kita tanam di lahan. Dia sudah mulai mengeluarkan anak, mengeluarkan tunas keduanya. Kemudian pilihan yang lain, bibit yang tergolong bagus untuk ditanam di bulan-bulan seperti ini adalah bibit cabutan, tapi dengan satu syarat. Bibit cabutan misal masih kuncup itu bisa langsung dilahankan, tapi jika sudah pecah daun atau daun sudah mekar, itu harus dikarantina dulu di polybag. Nanti jika dia sudah tidak stres atau sudah kelihatan sehat, baru dipindah ke lahan. Kemudian untuk rekomendasi bibit yang selanjutnya yang bagus ditanam di bulan 12 ke atas atau di akhir musim tanam adalah bibit yang berasal dari umbi ataupun dari katak yang sudah bertunas, minimal sudah memunculkan tunas sepanjang 1-2 cm, atau yang bibit yang sudah kuncup itu akan sangat bagus kalau kita tanam. Ya sobat tani, mungkin itu sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan hari ini, khususnya untuk para petani pemula. Mungkin bisa dijadikan referensi dan tetap semangat. Tidak ada istilahnya terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau kita tidak tanam tahun ini, kapan lagi kita akan memulainya? Kalau kita memulai tanam tahun ini, maka tahun-tahun yang akan datang kita sudah tidak perlu membeli bibit lagi. Kita tinggal mengembangkan dan terus mengembangkan. Untuk itu semangat terus, dan semoga sukses selalu untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Udah kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.